Selamat malam Bapak, saya Rita Rosana Elviana Leda, NIM 20030301005, kelas C, semester 1, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya akan membacakan hasil review buku kelima tentang orang dan bangsa, popularisme dan etnoteritorial politik di Eropa. Bab 1. Popularisme berbasis partai Eropa dan wilayah. Dalam komunitas cendekiawan, populisme memungkinkan untuk mengidentifikasi sesuatu konvergensi tentang bagaimana populisme berbasis perwujudan. Memang, konsep perbedaan antar populisme sebagai strategi wacana atau bingkai sering terjadi lebih dangkal. Layanan substantif mengingatkan para pendukung populisme yang sempit itu dengan mengacu pada populisme sebagai ideologi tipis. Dengan demikian, distinksi antar dua cara dapat dipertanyakan lebih jauh oleh fakta bahwa bapak dari konsep adalah ideologi tipis. Michael Frieden sendiri telah menyatakan keraguan tentang populisme bahkan memenuhi syarat sebagai ideologi sama sekali yang tipis. Sebagai strategi juga termaksud retorika populis sebagai elemen yang menentukan mulai dari strategi tersebut. Tujuan untuk berkontribusi pada pembahasan populisme dengan pertanyaan penelitian sentral dalam konteks Eropa Barat dan Timur, ini membutuhkan diskusi singkat tentang hubungan antar nasionalisme dan kedaulatan di negara-negara bekas komunis. Ada extent filter yang menunjukkan bahwa daya tarik nasionalisme dan nafisme yang meluas sangat terkait dengan sejarah panjang kerajaan multinasional di kawasan itu di luar dominasi sisi dan kedaulatan nasional terbatas. Bab 2. Popularisme regionalis di periferi Celtic Inggris. Popularisme, ciri-ciri nasionalis seluruh negara bagian atau negara bagian para pihak, partai regionalis juga mengembangkan populis wacana baik sebagai lawan yang stabil dan menentukan atau pada waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu, namun mencerminkan kecenderungan oleh beasiswa Eropa tentang partai politik untuk terfokus pada sayap kanan populisme. Para ahli telah banyak diidentifikasi kasus sayap kanan populisme regionalis. Partai politik dengan konservatif mewakili kepentingan berjois dan buruh menjadi lengan politik dari pekerja yang berserikat. Dalam konteks ini, dua partai nasionalis minoritas terulang kembali menjadi populis wacana yang memungkinkan mereka untuk meluaskan dan mengkualifikasikan pesan nasionalis mereka tanpa keterlibatan terlalu langsung dalam bagi mereka politik kiri kanan yang memecah belah. Deklarasi Balfour 1926 yang dikeluarkan oleh konferensi Inggris Empire secara de facto kemerdekaan dari dominasi persemakmuran tersebut. Australia, Kanada, Free State of Ireland, Newfoundland atau sekarang bagian dari Kanada, Selandia Baru, dan Uni Afrika Selatan. Dalam konteks ini, proses dekolonisasi yang bertahap tetapi tidak dapat diubah. Contoh-contoh menganalisis nasional di pinggiran Celtic di Inggris semakin intensif, melahirkan partai-partai seperti itu dianalisis dalam artikel ini. Bab 3. Popularisme dan pihak etnoterisme di Belgia. Di Belgia, 3 partai dengan amanat etnoteritorial memegang kursi di Belgia of House Representatives, suatu tingkat kekuasaan yang memegang sejumlah keluhan atau hanya ingin terlihat menghilang. Hal ini menempatkan mereka dalam situasi paradoks, terutama ketika bersifat parlementer. Representasi dan partisipasi pemerintah menggunakan Belgia sebagai studi kasus.
Populisme juga diberi banyak definisi. Pertama, bisa menggambarkan pada mobilisasi kelompok yang beragam oleh seorang karismatik pemimpin. Bab yang keempat, klaim dan regionalisme, nasionalisme pada saat yang sama. Partai politik biasanya membedakan partai regionalis subnasional dari yang nasional di seluruh negara bagian. Ada penerimaan umum dari tesis yang terdiri dari sementara Partai Eropa Barat mengembangkan strategi yang bertujuan untuk kepentingan teritorial bertentangan dengan otoritas seluruh negara bagian. Tidak mungkin karena itu untuk mengidentifikasi klaim regionalis dan seluruh anggota nasionalisme bagian hidup berdampingan dalam strategi satu partai. Ada hubungan antar nasionalisme, minoritas, dan nasionalisme kebanyakan telah dieksploitasi oleh literatur yang kaya yang sering menekankan ketidakcocokan dan timbal antar konstruksi. Ketegangan terjadi karena ditafsirkan nasionalisme sebagai ideologi yang melegitimasi secara sangat berbeda menurut dua perspektif. Singkatnya, ada penerimaan luas bahwa partai-partai daerah masuk Eropa Barat mengembangkan strategi yang bertujuan untuk mempertahankan kepentingan teritorial melawan otoritas seluruh negara bagian, karena terakhir, secara alami, cenderung menjadi sasaran polemik utama partai regionalis. Namun, pendapat ini tidak selalu dikonfirmasi secara empiris. Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat dinyatakan bahwa kejadian bersama kondisi memfasilitasi memungkinkan beberapa pihak untuk kerangka-kerangka ganda dari waktu ke waktu wacana klaim hidup berdampingan dan kontradiktif. Bab 5. Dimensi populis dari Secessionisme Katalan. Bab ini bertujuan untuk menggambarkan kasus di mana partai-partai regionalis, arus dan kelompok, dan konteks-konteks ketidakpuasan politik dan ekonomi bisa strategi populis, terutama jika hal-hal ini menumbuhkan kesadaran keluhan lama dan baru. Gerakan separatis lain dan dengan fokus pada pergeseran populis dan perubahan wacana politik partai dan kelompok regionalis utama dan kemudian terhubung memasukkan itu ke repertoire aksi kolektif dan perilaku kelembagaan terhubung memasukkan kelembagaan mereka. Poin utama menghapus evolusi dari tradisional pragmatis wacana kedaerahan menuju retoritas populis baru yang bercirikan beberapa ciri penting: melindungi orang Catalan terhadap negara Spanyol dan kelas politik. Seruan terus-menerus atas keinginan orang-orang Catalan, sebuah tongkat tentang bentuk demokrasi langsung dan plebisciter dan dominasi populer, legitimasi melawan legalitas. Keberhasilan politik cenderung. Bab yang ke-6, nativisme regional di Timur Jerman. Keberhasilan politik cenderung mengundang persaingan, perselisihan internal, perebutan kekuasaan, dan perang parit terprogram. Ini juga terjadi dengan AfD setelah pemilu Eropa. Konfrontasi internal mengadu kaum liberal ekonomi, fokus pada masalah ekonomi, melawan konservatif nasional yang menginginkan untuk melakukan pada identitas. Daya tarik nativisme terletak pada fakta bahwa pencarian pemahaman perlindungan bagi mereka yang memandang dunia sebagai sesuatu yang tidak aman dan secara inheren tempat berbahaya. Daya tarik populisme
terletak pada fakta bahwa ia berpura-pura menjelaskan mengapa perlindungan rahasia tidak tersedia. Bab 7, model Cirintian, peran klaim subnasional didominasi Partai Kebebasan di Austria negara paling selatan. Austria pada tahun 1945 hingga 1955, mantan anggota Partai Nazi secara resmi dilarang dari partisipasi politik hingga 1949. Kemudian mereka menemukan rumah politik alam di FPO. Banyak pemimpinnya menjalani hukuman penjara karena terlibat kejahatan perang Nazi, seperti pendiri FPO Anton Reithalzer. Dirinya meskipun ketiga terfragmentasi itu menerima dukungan penting sejumlah besar mantan anggota Partai Nazi yang tidak menyukai pekerjaan itu. Akses dan larangan politik yang mereka hadapi dalam waktu dekat pasca perang. Faktor yang sama dalam hal terintegrasi dengan budaya politik dan kelembagaan yang lemah. Resolusi kontrol demokrasi yang memperhitungkan model pemerintah free. Partai DOM tercipta dan pada akhirnya mendorong Cirintia ke jurang finansial dan keruntuhan ekonomi. Ikatan antara Haider dan penduduk lokal begitu kuat sehingga hancur hanya setelah hidupnya telah dipersingkat. Bab 8, teritorialisasi politik populis nasional, studi kasus Front National di Prancis. Untuk mengkaji teritorialisasi FN, bab ini menyebarkan subnasional dihentikan sejauh mana FN terlibat dalam strategi yang berbeda untuk diambil memanfaatkan peluang daerah dan lokal tertentu. Konteks dan arena di mana masalah budaya dan ekonomi berbeda dalam arti penting dalam resonansi yang mereka temukan dalam proses politik. Selain itu, memeriksa organisasi partai dan kompetisi partai. FN telah dilembagakan baru-baru ini meningkatkan kehadirannya dalam politik subnasional. Bab 9, regionalis progresif popularisme versus konservatif popularisme nasionalisme pada Polandia. Arti dan isi otonom teritorial bagi Silesia diimplementasikan sebagai heartland yang diidealkan. Telah berubah seiring waktu. Titik referensi pada pertama otomatis dulunya adalah model periode antar perang, dieluk-elukan sebagai wahyu dalam pemikiran modern elit Polandia Republik Kedua. Pencairan otonomi teritorial sekarang implementasinya dan dibingkai terlebih dahulu sebagai prinsip-prinsip demokrasi Barat dan standar Eropa. Bab 10, popularisme regionalis di Kroatia. Komponen penting dalam strategi regionalis dalam promosi mereka, pemerintah dan daerah merupakan perbedaan yang jelas antara daerah pusat negara di tingkat sosial dan elit. Tingkat masyarakat, namun regionalis partai tidak dapat memeriksa pembagian sosial berbasis regional yang sudah ada sebelumnya, berakar pada kasus kekhususan bahasa, dialek, sejarah geografi, atau etnis. Dalam keadaan seperti itu, partai regionalis biasanya harus bertindak dengan cara pengusaha regional, mengidentifikasi berbagai keluhan laten yang dimiliki oleh penduduk daerah dan membentuknya menjadi strategi mobilisasi yang koheren dan menarik secara elektoral. Dalam keadaan ini, mereka perlu peningkatan arti penting dari menimbulkan narasi daerah dan keluhan yang dimiliki oleh penduduk daerah pusat dan menggabungkan ini menjadi strategi pemilu yang layak. Bab 11, politik etis dan persaingan antara pihak populis di Hungaria. Persoalan identitas nasional, pusat wacana populis kanan radikal
Partai populis kanan radikal yang diakses memiliki masalah ini menampilkan diri mereka sebagai pembela bangsa. Dalam wacana nativis seperti itu, minoritas dihadirkan sebagai ancaman untuk bangsa. Bab ini telah dieksploitasi bagaimana isu-isu yang terkait dengan Hungaria minoritas dan mayoritas Roma berdampak pada persaingan antar dua kelompok kanan partai populis sayap Jobbik dan Fidesz pada periode 2010 sampai 2014. Bab ini juga menarik bagaimana politisi masyarakat masalah minoritas Roma memainkan peran sentral dalam memobilisasi sukses Jobbik. Orang-orang Jobbik menampilkan minoritas Roma sebagai ancaman sosial dan keamanan bagi non-masyarakat Roma Hungaria. Bab 12, benturan mitos. Bab ini menunjukkan bahwa populisme adalah basis bagi partai-partai utama di Serbia yang memiliki kecenderungan kuat untuk menggunakan argumen teritorial berbasis etnos nasionalisme sebagai reaksi situasi nasional terhadap agenda politik serta etnis minoritas Serbia. Gagasan etno-nasionalisme yang didefinisikan secara situasional menyiratkan bahwa partai populis di Serbia mengeksploitasi spesial yang berbeda dan pergolakan temporal dalam identitas untuk menopang strategi mobilisasi mereka dan melegitimasi kebijakan mereka. Bab 13, popularisme dan etno-teritorial politik. Simpulan, menjembatani warisan dalam pesta mobilisasi. Kekuatan yang digunakan dikotomi populis regionalis ini mungkin bergantung pada berbagai faktor, dari kecocokan atau ketidakcocokan antar identitas regional dan bangsa-bangsa negara dengan identitas perjuangan regional melawan bangsa-bangsa. Misalnya, pertarungan dengan intensitas tinggi yang seperti yang dikejar Catalonia didukung oleh dikotomi populis regionalis yang kuat yang bertujuan untuk mendelegitimasi elit Spanyol dan proses kelembagaan sambil melegitimasi keputusan sepihak yang diambil oleh rakyat Catalan dan perwakilan regionalis mereka. Populisme regionalis menjadi lebih jelas, namun ketika wacana populis berfungsi tidak hanya perjuangan regionalis tetapi juga di bidang kebijakan penting lainnya di mana perbedaan antar preferensi masyarakat daerah dan kebijakan yang dilakukan mereka berangkat dari pusat negara-negara, terutama jika semua partai di seluruh negara bagian menyatu pada kebijakan ini. Sekian dan terima kasih hasil review dari saya.